Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Sudut Al-Kafiardi, siswa kelas 12 RPLJ absen 14, akan mempresentasikan tentang DBMS dan MySQL. Pengertian manajemen sistem atau DBMS adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Tujuan utama penggunaan DBMS adalah jaringan komputer untuk menghindari kekacauan dalam hal pengolahan data yang besar jumlahnya. DBMS merupakan perantara bagi pengguna dan database. Macam-macam DBMS. Yang pertama ada MySQL. MySQL adalah suatu perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL yang mana MySQL ini merupakan multi-thread, multi-user dengan menggunakan sekitar 6 juta instalasi di seluruh penjuru dunia. Yang kedua ada Oracle. Oracle adalah Relational Database Management System atau disingkat RDBMS yang berfungsi untuk mengelola suatu informasi yang secara terbuka, komprehensif, dan terintegrasi. Lalu ada Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server merupakan sistem manajemen basis data relasional yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur client server. Microsoft SQL merupakan salah satu produk unggulan dari Microsoft mengenai manajemen dari basis data alias database. SAM. Apa itu SAM? SAM adalah sebuah paket perangkat lunak atau software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Sementara ini, imbuhan huruf X yang terdapat pada awal kata berasal dari istilah cross-platform sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di 4 sistem operasi berbeda seperti OS Linux, OS Windows, macOS, dan juga Solaris. Instalasi SAM. Yang pertama, Anda dapat mendownload aplikasi SAM di link berikut. Yang kedua, setelah di-download, buka setup SAM dan run administrator, lalu klik next. Pada tampilan berikutnya akan muncul pilihan mengenai komponen mana dari SAM yang ingin dan tidak ingin Anda install. Lalu klik next. Berikutnya, pilih folder tujuan di mana SAM ingin Anda install. Lalu tunggu penginstalan SAM hingga selesai. Lalu setelah berhasil akan muncul notifikasi untuk langsung menjalankan control panel. Klik finish, SAM sudah terinstall. Lalu cara akses MySQL melalui localhost. Pertama buka SAM dan klik start pada Apache dan MySQL hingga berwarna hijau. Lalu buka Chrome dan ketik localhost /phpMyAdmin lalu klik enter. Kemudian halaman phpMyAdmin akan terbuka. Lalu cara akses MySQL melalui command prompt. Yang pertama buka SAM, lalu klik start Apache dan MySQL hingga berwarna hijau. Kemudian buka cmd atau command prompt dan arahkan ke direktori MySQL. Lalu setelah direktori MySQL, ketikkan MySQL/u root dan klik enter. Kemudian untuk membuat database, kita dapat mengetik create database. Setelah membuat database, kita dapat melihat database dengan mengetik show databases, titik koma, dan enter. Untuk membuka database yang kita pilih, kita dapat menggunakan perintah use dan nama database. Aturan penulisan DDL dan DML. DDL atau Data Definition Language contohnya yaitu create. Create digunakan untuk membuat database baru, tabel baru, view baru, dan kolom. Contohnya create table user, ID primary key not null, username varchar 25 not null. Yang kemudian DDL ada alter. Alter digunakan untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat. Contohnya alter table, academic,
add email varchar. Kemudian data manipulation language atau DML. Yang pertama ada insert. Insert digunakan untuk memasukkan data ke tabel. Contoh dari perintah insert yaitu insert into user values id null, username txt username, dan password txt password. Data manipulation language yang kedua yaitu select. Select digunakan untuk mengambil data dari tabel. Contoh penggunaan select yaitu select bintang from user where role admin. Kemudian saya akan menunjukkan live syntax SQL yang tergolong ke dalam DDL. Yang pertama, kita membuka aplikasi SIM-nya terlebih dahulu. Kita klik start yang Apache dan MySQL hingga berwarna hijau. Lalu kita buka localhost /php myadmin, lalu enter dan tunggu hingga halaman php myadmin terbuka. Setelah halaman php myadmin terbuka, kita menuju ke halaman SQL. Pada DDL, saya akan mencontohkan perintah create database. Di sini kita akan mengetikkan create database ilham underscore 12 rplc. Kita klik kirim. Kemudian database telah dibuat. Lalu untuk menggunakan database, kita dapat mengetik use lalu nama database tersebut. Lalu klik kirim. Database telah dipilih. Lalu untuk sintaks DML, saya akan mencontohkan insert. Lalu untuk perintah DDL, saya akan mencontohkan untuk membuat tabel baru pada database yang sudah saya pilih. Saya akan membuat tabel mahasiswa dengan kolom pertama ID, primary key, dan kolom kedua nama varchar 24. Kemudian untuk sintaks DML, saya akan mencontohkan insert to tabel mahasiswa. Yang pertama ID, karena ID bersifat primary key dan auto increment akan saya kosongi. Yang kedua, saya akan memberi nama Nayaka. Sintaks DML insert telah masuk ke dalam tabel mahasiswa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.